Ini ada gaya P fungsi dari T begini, ini masanya M, balok ini punya kekakuan K begitu ya. Tadi sudah ada 3I per L pangkat 3. Lalu ini pindah sejauh U. Maka waktu pindah ini, kalau saya potong di sini, potong di dekat massa ini, massanya merasakan apa? Dari kolomnya. Ini sedang begini saja. Jadi jangan pikirkan dia bolak-balik dulu lah. Turun ke sini, lalu diam di situ. Apa yang dirasakan oleh massanya? Gayanya dorong ke sini, jelas itu. Kolomnya ngapain? Gimana? Pingin ke atas ya. Ya, kolomnya ini pingin mengembalikan dia ke atas pasti. Semakin kaku kolomnya, semakin pingin ke atas ya. Jadi ada gaya yang melawan di situ ya. Nah, gayanya ini disebabkan oleh kekakuan. Kalau disebabkan oleh kekakuan, maka gayanya sebanding dengan perpindahan ini. Makin jauh dia pindah, makin pingin ke sana, makin besar gaya yang ingin mengembalikan dia ke sana. Begitu juga sebaliknya, kalau sedang ke atas pasti kolomnya pinginnya ke bawah. Memang selalu begitu, ya, memang selalu begitu. Nggak pernah ada ini ke sana terus kolomnya ngikut situ gitu ya. Nggak, apa guna kolomnya kalau begitu? Ya. Atau baloknya kalau dalam hal ini. Jadi ada gaya yang melawan, yang sebanding dengan perpindahan. K kali U, ya, gayanya. Ini P fungsi dari T. Oke. Nah, kalau ini kita masukkan ke persamaan keseimbangan, ya ini yang kita masukkan. Jumlah gaya harus sama dengan massa kali percepatan. Jumlah gayanya ini K kali U ke sana, gaya yang ini ke situ sebaliknya sama dengan massa kali percepatan. Nah, percepatan itu apa? Kalau massa ini nih, ini massa. Percepatan itu apa sebenarnya? Dari definisinya aja, percepatan itu apa? Perubahan kecepatan, Pak. Perubahan Kecepatan. kecepatan. Oh, kecepatan juga belum kita bahas sejak awal. Kecepatan apa? Benar, percepatan adalah perubahan kecepatan ya. Tapi kecepatan perubahan dari perpindahan. Jangan ke formula. Kalau tadi percepatan sudah perubahan kecepatan, mestinya kecepatan itu perubahan perpindahan. Perpindahan kita dari dulu sudah kenal, gitu ya. Jadi U-nya ini kan berubah. Ya kalau statik sih diam aja, tapi kalau dinamik U-nya pasti berubah-ubah. Kalau U-nya berubah, artinya dia punya kecepatan. Berapa kecepatannya? Kecepatan itu velocity ya. Kalau saya punya U fungsi T, kecepatannya berapa? du dt ya. du dt. Nah, turunan terhadap waktu ini sering ditulis sebagai satu titik di atas. Kalau turunan terhadap X biasanya pakai aksen begitu ya. Nah, kalau terhadap waktu itu pakai ini biasanya. Dot satu ini. Anda mungkin sudah kenal DYDX misalnya. Itu nulisnya Y aksen. Jadi kalau aksen ini turunan terhadap X spasial, kalau dot ini turunan terhadap T waktu. Oke, jadi kalau kecepatan itu maka percepatan ya turunan 2 kali maksudnya ya. Kan turunan ini lagi gitu ya. D2U dt kuadrat atau U 2 dot. Ya. Oke. Yang ini saya hapus dulu. Oke, nah jadi kalau begitu saya bisa nulis sigma F sama dengan MA saya adalah terserah kemana yang positifnya. Misalnya yang kemana? Yang ke bawah ini yang positif gitu ya. P fungsi dari T. Kurangi KU sama dengan massa
kalikan U 2 dot gitu ya. U2 dot ini adalah percepatan ya. Jadi persamaan keseimbangan kita bentuknya seperti ini. Sekarang. Atau kalau mau dikumpulkan, yang belum diketahui yang mana ini? Yang belum diketahui yang mana? Ini gaya beban, biasanya kita dikasih ya. Dari dulu dikasih, sekarang juga bebannya akan dikasih selalu. M dan K itu parameter dari struktur kita. Biasanya dikasih juga, atau setidaknya kita bisa nyari. Ya. Yang belum tahu kita perpindahannya. Kalau perpindahannya nggak tahu, ya percepatannya juga jelas belum tahu juga. Semua yang belum kita ketahui, pindahin ke sana. Jadi begini. Tambah K, M, U-nya. Ya pindah sini biar pindah sini sebenarnya gitu ya. Ini P-nya terpisah sendiri di sebelah belakang. Gitu ya. Gitu. Kalau bandingkan dengan statik yang ini, di sini masih ada, statiknya ada di situ, tapi ada komponen tambahan ini, ya massa kali percepatan di dalam persamaan keseimbangan kita. Makanya kita harus punya kuliah dinamika struktur. Kalau nggak ada ini U-nya juga fungsi T ya. Kalau nggak ada ini, ya ini T-nya cuma ngasih T di sini dan T di sini saja, ya nggak bisa, gitu ya. Jadinya harusnya seperti ini. Oke, nah. Satu lagi yang kelihatan itu adalah ini persamaannya bentuknya aljabar biasa. Anda bisa selesaikan U dengan, kalau lurus begini P bagi K. Kalau matriks ya inverse K kalikan dengan P vektor, Anda dapat U-nya. Tapi ini persamaannya, ada ini nih, diferensial. Jadi kita harus nyari solusi persamaan diferensial untuk mendapatkan U-nya nanti. Gitu. Nah, setengah semester pertama ini ya, ngulik persamaan diferensial aja untuk P yang macam-macam. Ya. Makanya coba di-recall kembali unreknya. Nah, lebih lanjut lagi, gaya K kali U ini, itu disebutnya gaya statis, ya. F statis, atau statisnya kadang-kadang disebut juga gaya spring, pegas. Karena ini memang mirip dengan pegas. Kalau saya punya pegas, gitu ya, dengan koefisiennya, kebetulan K juga ya, koefisien pegas itu, waktu Anda kenal dulu hurufnya K kan ya. Kalau ini saya kasih gaya, Fs, maka dia akan memanjang sejauh U misalnya. Dan di dalam pegas ini akan ada gaya sebesar Fs mestinya. Kan keseimbangan kalau Anda putus di sini, K-nya akan narik ke sebelah sana ya, melawan perpindahan ini. Kalau Anda tarik ke sini, pegasnya sih ingin kembali. Besarnya berapa gayanya? K kali U. Persis seperti ini. Masanya turun, ada kolom yang punya kekakuan K, kolomnya ingin ke atas. Melawan perpindahan dari massa ini. K kali U gayanya. Ini sebanding dengan perpindahan, jadi sering disebut sebagai gaya pegas ya, di mana yang bertindak sebagai pegasnya ya kekakuan dari balok atau kolom kita ini. Gitu. Nah, kenapa perlu begini? Karena sebenarnya di dalam balok kita yang terpotong ini ada gaya lain satu lagi. Ada satu lagi yang nggak kelihatan, ya, yang selama ini belum kita pelajari, yang besarnya sebanding dengan kecepatan. Kemarin tidak kita bahas karena struktur kita statis. Perpindahannya ya segitu aja udah. Tidak ada kecepatan, jadi nggak pernah kita kulik sama sekali, karena nggak ada, U-dotnya 0. Sekarang karena strukturnya punya massa ini mengalami kecepatan, ada gaya lain yang melawannya, yang sebanding dengan kecepatan ini. Sebut saja ininya C, gitu ya, konstantanya C. Jadi ada gaya tambahan. Nah, gaya tambahan itu kalau kita buat potongan seperti ini saja, ini sering lupa ini. Jadi potong gitu terus kasih satu gaya, udah kelihatan ini yang melawan yang ini. Gitu. Tapi sebenarnya ada dua, satu yang sebanding dengan perpindahan, satu yang sebanding dengan kecepatan. Nah, oleh karena itu biasanya model struktur kita di analisa dinamika struktur diubah menjadi model mekanik yang seperti ini. Jadi satu massa
massa gitu ya. Itu dipegangi oleh pegas yang kekakuannya K gitu. Dan oleh ini ya, yang punya koefisien C gitu ya. Saya gambar begini dulu aja. Yang punya koefisien C, sehingga kalau setiap dia bergerak sejauh U dengan kecepatan U dot, kalau dia bergerak sejauh U, pegas ini pingin kembali sebanding dengan perpindahannya. Lalu ini benda ini pingin kembali juga gitu. Tapi besar gaya yang diberikan sebanding dengan kecepatannya. Nah, gambar ini tuh representasi dari kalau Anda pernah lihat shock breaker mobil gitu ya. Motor mungkin ada juga ya. Yang begitu. Di dalamnya tuh ada cairan mestinya ya. Itu yang bisa kalau dikeluarkan itu Anda bisa dorong gitu mestinya, dikeluarkan dari mobilnya maksudnya. Ini kalau kita dorong pelan-pelan ya dia turun aja. Tidak ada perlawanan sama sekali. Karena kecepatannya nyaris nol lah. Dorongnya pelan-pelan gitu. Tapi kalau Anda dorong mendadak besar, dia akan nahan. Jadi ada gaya yang dia berikan kalau dikasihnya dengan kecepatan yang besar. Jadi ada gaya yang muncul kalau sistem ini mengalami kecepatan. Nah, gaya ini disebutnya sebagai gaya damping. D-nya damping. Damping itu kita terjemahkan sebagai redaman. Ini masih masuk ya? Ya, cuman sudutnya sudah berubah lagi. Oh, karena dia muter ya. Redaman yang besarnya adalah sebesar koefisien redaman ini, C, dikalikan dengan kecepatan yang dialami oleh massa ini. Nah, jadi struktur kita, kalau 1 derajat kebebasan, model mekanisnya selalu ini. Strukturnya boleh apa saja. Balok begini, atau portal yang tadi, yang 12 EI per L pangkat 3, ada 2 tadi. Atau balok di atas 2 tumpuan yang di tengahnya yang bergerak. Tapi model mekaniknya selalu kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, 1 menggambarkan massanya, karena memang cuma 1 massanya. 1 elemen menggambarkan kekakuannya, ini kekakuan apa saja strukturnya kita taruh aja di sini. 1 elemen lagi menggambarkan redamannya. Nah, dari model mekanik ini kita bisa buat free body-nya. Jadi kalau dia bergerak ke kanan sejauh U dengan kecepatan U dot, pindah ke sini, kemudian saya buat potongannya begitu, maka pegas ini akan narik ke belakang. Ya, tarik ke sini, pegasnya pingin ke belakang sebesar K kali U. Dashpot ini, oh ini elemen ini namanya dashpot ya. Dashpot. Gayanya gaya redaman, elemennya namanya dashpot. Dashpot. Ini rasanya nggak diterjemahkan ya. Nah, elemen ini juga pingin kembali ke belakang, tapi besarnya sebesar C-nya dia, koefisiennya, dikalikan dengan kecepatan yang dialami oleh massa ini. Sedang berapa kecepatannya? Ya segitulah kalikan C gayanya. Kalau berubah-ubah, ya gaya ini berubah-ubah. U-nya berubah-ubah, ya KU-nya juga ikut berubah-ubah. Ya nggak masalah. Gitu. Nanti kita tinggal selesaikan. Nah, ini keseimbangannya bisa kita tuliskan lagi di situ. Oh, gaya ya. Kalau ada gaya yang bekerja pada massanya, kayak begini, gayanya pun bisa kita gambarkan di sini. Gambarkan aja gayanya di situ. Ya. P fungsi dari T. Lalu gayanya, masih kelihatan ya? PV-nya ditaruh di situ. Nah, dengan demikian ini kita bisa lengkapi di sana. Ada P dikurangi KU, ada dikurangi satu lagi, maksudnya CU dot. Ya. Jadi ini saya selipkan. Kurangi CU dot sama dengan P. Lalu kita susun yang, kok sama dengan P? Salah, sama dengan M alfa. M kalikan U2 dot gitu ya. Lalu kalau kita kumpulkan ke sebelah kiri semua yang ada U-nya dan U dot dan U2 dot. Nah, bentuknya jadi lebih lengkap. Ada massa,
kali percepatan, ada redaman kali kecepatan, ada kekakuan dikalikan perpindahan, semuanya harus sama dengan gaya yang bekerja yang menyebabkan semua perpindahan ini. Jadi ini yang nanti kita akan selesaikan untuk berbagai macam beban ya, bebannya di sini. M, C, dan K itu parameter struktur. Struktur kita punya massa, punya redaman tertentu, punya kekakuan tertentu, tergantung strukturnya seperti apa. Ini gaya, U itu respons ya, perpindahan. Nah, nanti kita cari perpindahan akibat berbagai macam beban. Nah, selanjutnya seperti dari kekakuan yang lalu, kalau perpindahan sudah dapat, yang lainnya bisa kita hitung. Reaksi, gaya dalam, dan seterusnya.